Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ketua RT, khususnya Pak Nijan, yang telah memberikan kesempatan kami untuk berdiskusi hari ini, dan untuk Bapak-Bapak semua yang telah hadir dalam diskusi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Hukum yang sedang melakukan kegiatan KKN. Perkenalkan, dengan saya sendiri, Devi Amalia Putri, dan ada juga rekan saya yang bernama Imelda Kartini Ucuk Sigriarto. Mungkin pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit tentang utang piutang. Mungkin utang piutang ini utang piutang terhadap rentenir ya Bapak-bapak semua. Mungkin Bapak-bapak semua di sini sudah banyak yang tahu apa itu utang piutang dan seperti apa utang piutang dan bagaimana utang piutang yang ada di dalam masyarakat. Nah, mungkin sebelum kita jauh membicarakan tentang utang piutang, mungkin sebelumnya kita membahas sebelum terjadinya utang piutang, yaitu adanya suatu perjanjian. Nah, di mana di sini perjanjian itu adanya suatu perjanjian itu antara individu satu dengan individu lainnya, atau bisa dibilang dalam hukum para pihak. Ketika para pihak sudah menyetujui perjanjian yang telah disepakati, itu bisa disebut dengan suatu perjanjian. Nah, perjanjian ini pun bisa perjanjian secara tertulis maupun secara lisan. Nah, perjanjian sendiri pun sudah diatur oleh negara kita, di mana yang kita tahu bahwa negara kita itu negara hukum, dan setiap perkataan kita harus bisa dipertanggungjawabkan, di mana perjanjian ini pun sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Di antaranya untuk yang pertama yaitu kesepakatan para pihak. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kesepakatan para pihak? Kesepakatan para pihak di mana ketika pihak satu dan pihak dua melakukan perjanjian, mereka berdua sepakat atas perjanjiannya itu yang disebut kesepakatan para pihak. Setelah para pihak telah melakukan kesepakatan, nah mungkin timbul untuk syarat untuk yang kedua. Untuk syarat yang kedua yaitu cakap hukum, di mana setiap para pihak ini disebut sudah dewasa dalam hukum. Yang apa sih yang dimaksud dengan dewasa dalam hukum? Di mana para pihak tersebut dapat suatu perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang disebut dengan cakap hukum. Mungkin untuk syarat yang ketiga yaitu adanya suatu objek. Apa sih yang dimaksud dengan adanya suatu objek? Ya, adanya suatu objek itu ketika para pihak membuat perjanjian adanya suatu objek yang diperjanjikan. Nah, itu yang disebut dengan suatu objek tertentu. Nah, untuk syarat yang keempat yaitu suatu hal yang halal. Apa sih yang dimaksud dengan suatu hal yang halal? Ya, di sini yang dimaksud dengan suatu hal yang halal yaitu objek tersebut dalam suatu perjanjian disebut halal, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang. Apa sih yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan undang-undang? Itu seperti apa sih? Ya, contohnya seperti tidak boleh memperjualbelikan narkoba, tidak boleh memperjualbelikan manusia, atau yang bertentangan dengan undang-undang. Itu sih yang 4 syarat sah perjanjian yang telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1320 KUH Perdata. Nah, ketika 4 syarat sah tersebut sudah cukup, itu ini suatu perjanjian bisa dibilang sudah sah dan sudah mengikat. Dimana ketika suatu perjanjian ini sudah mengikat, para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan, di mana setiap hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian dan dalam membuat suatu perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak. Maksudnya kebebasan berkontrak, setiap orang bebas melakukan perjanjian ya kepada siapapun, dan bebas melakukan perjanjian apapun asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang. Nah, ketika seseorang itu sudah melakukan perjanjian, di mana di sini mungkin ada beberapa masalah yang akan timbul, di mana mungkin yang akan timbul itu antara para pihak satu atau dari pihak yang lainnya melakukan apa yang disebut kayak
wan prestasi, perbuatan melawan hukum. Nah, mungkin di sini disarankan lebih baik ketika melakukan perjanjian, bapak-bapak semua melakukan perjanjiannya disarankan dengan cara tertulis lebih baik, karena dengan kita melakukan perjanjian secara tertulis kita memiliki bukti hitam di atas putih ya, gitu maksudnya. Dimana ketika ketika nanti ada suatu masalah terjadi, ya mungkin kita tidak menginginkan itu masalah ini ada, tapi kita hanya mencegah bagaimana cara untuk kita lebih waspada terhadap masalah mungkin yang akan timbul gitu kan ya. Nah, mungkin lebih baiknya disarankan ketika melakukan perjanjian itu dengan syarat tertulis. Nah, mungkin ketika di sini ketika hak dan kewajiban tersebut telah dilanggar oleh salah satu pihak, hak dan kewajibannya tidak terpenuhi, dan di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Imelda yang akan menjelaskan bagaimana itu wan prestasi dan seperti apa wan prestasi dan seperti apapun suatu masalah yang terjadi ketika salah satu pihak telah melanggar kesepakatan. Gimana bapak-bapak, sehat semua kan? Semoga sehat semua ya lagi keadaan seperti ini. Nah, tadi kan teman saya sudah jelasin mengenai cara saya perjanjian ada 4, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya cakap hukum, adanya suatu hal, dan adanya klausul halal. Nah, gimana kalau misalnya para pihak ada yang mengingkari misalnya cakap hukum atau ada kesepakatan ya, unsur pertama dan unsur kedua bila dilanggar salah satu pihak, maka perjanjian yang dibuat itu dapat dibatalkan oleh pengadilan. Jadi jika saya membuat perjanjian, misalnya kata teman saya utang piutang, maka saya tidak bisa melanggar perjanjian itu, misalnya saya membatalkan sendiri, itu tidak bisa, tapi harus melalui pengadilan, karena semua 4 syarat ini semuanya itu harus melalui proses pengadilan. Bagaimanapun tetap harus hakim yang menentukan apakah perjanjian ini dapat dibatalkan atau ini perjanjian ini gugur, batal demi hukum maksudnya. Nah, kalau untuk unsur pertama dan kedua jika tidak memenuhi oleh salah satu pihak, maka hakim akan menentukan perjanjian ini akan dapat dibatalkan. Walaupun tapi perjanjian ini tetap mengikat oleh salah satu pihak, masih tetap mengikat, cuma nanti ada itikat baiknya lagi. Bagaimana nanti apakah angsurannya dikurangin atau bagaimana nanti yang aturan bayar tanggal 1 jadi tanggal 15, nanti ada itikat baik antara pihak satu dengan pihak kedua. Pihak ketiga dan unsur yang ketiga dan keempat dilanggar oleh salah satu pihak, yang tadinya ada suatu hal yang tertentu, maksudnya objeknya atau yang dijual belikan, yang adanya klausul halal, maksudnya yang dijual belikannya itu melanggar undang-undang, maka itu dapat batal demi hukum. Jadi maksudnya batal demi hukum itu perjanjian itu dianggap tidak ada oleh hakim. Jadi walaupun sebelumnya kita sudah melakukan perjanjian, tetap dianggap itu tidak ada. Jadi kita dianggap tidak pernah membuat perjanjian itu, dan itu jadi kewajibannya si yang punya hutang akan mengembalikan yang diberikan oleh yang memberikan hutang. Jadi beda kalau misalnya unsur yang pertama dan kedua itu tadi kan dapat dibatalkan, jadi tetap perjanjian tetap mengikat. Kalau unsur ketiga dan keempat itu batal, jadi gugur. Ya, total, jadi tetap dikembalikan semuanya, jadi harus dibalikan ke yang memberi hutang. Nah, di sini kan akibat hukumnya kalau misalnya melakukan perjanjian hutang piutang kan pasti adanya namanya wan prestasi di sini. Terus kalau enggak perbuatan melawan hukum. Nah, maksudnya wan prestasi itu misalnya saya bayarnya tuh lalai, saya harusnya bayar tanggal 1 tapi saya bayar tanggal 3, kalau saya bayar nyicil, itu juga termasuk wan prestasi kalau di dalam suatu perjanjian. Nah, kalau misalnya perbuatan melawan hukum itu maksudnya suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Misalkan kita kalau buat perjanjian secara tertulis, pasti ada syarat-syaratnya yang harus kita lakukan, ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak. Nah, jika syarat-syarat tersebut kita langgar, maka kita bisa disebut di situ perbuatan melawan hukum. Karena di mana suatu perjanjian itu yang kita buat oleh kedua belah pihak, maka perjanjian itu akan mengikat oleh dan dianggap sebagai undang-undang untuk para pihak yang membuat perjanjian itu. Karena kan kalau perjanjian itu ada asas kebebasan berkontrak, ada asas kasus serta, terus ada asas kepribadian. Nah, jika misalnya kan tadi ada perbuatan melawan hukum kan kayak melanggar undang-undang, terus ada
juga yang melanggar hak subjektif. Maksudnya tuh melanggar hak subjektif itu tuh melanggar nama baik. Jadi kalau misalnya saya punya kredit dengan si Devi, tapi saya jelek-jelekin, itu bisa dikenakan perbuatan melawan hukum. Bisa juga dengan bertentangan dengan kesusilaan. Maksudnya bertentangan dengan kesusilaan itu maksudnya pemoral, perbuatan kita. Jadi kan ada ya kalau ngutang itu pas kita tagih udah tanggal 1 pas kita tagih marah-marah. Itu juga bisa, berarti kan yang berhutang berarti kan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan gitu. Itu bisa kita lakukan pengadilan, itu juga bisa. Mau diproses secara mediasi juga bisa, dilakukan proses ke pengadilan. Kalau misalnya udah melunjak, otomatis kita lakukan pengadilan. Nah, kalau misalkan kalau udah pinjaman online kayak gini kan berarti nggak ada, kadang kan nggak ada hitam di atas putih, jadi agak susah kan. Jadi untuk pembuktiannya tuh agak susah. Maka kalau misalnya ada perjanjian online ini, maka kita lapornya ke OJK, karena di mana kan OJK sudah mengatur dendanya sebesar berapa, terus bunganya, jadi semuanya sudah diatur. Karena kalau pinjaman online kan denda dan bunga itu tidak diatur, dia sebebasnya mau ngasih bunganya berapa, dendanya berapa. Karena kan banyak yang terjerat hukum seperti itu kan, banyak yang kasus yang bunuh diri atau apapun. Nah, kalau misalnya pinjaman ke rentenir juga kita sebaiknya disarankan kalau melakukan perjanjian apalagi hutang itu diharapkan secara tertulis. Jadi kalau misalnya secara tertulis kan kita bisa enak, nagihnya juga enak, yang hak dan kewajibannya sudah jelas, apa yang harus dilakukan sudah jelas. Tapi kalau misalnya tidak ada yang tertulis kan susah nagihnya. Jadi kalau misalnya di pengadilan pun pembuktiannya juga sulit dibandingkan kalau misalnya kita ada yang tertulis. Ada tertulis kan enak, kalau misalnya emang dia melanggar ada unsur-unsurnya, ada unsur kesalahannya, ada apapun yang bisa dibuktikan. Karena kan unsur kesalahan kan juga ada dua kan bisa juga karena kesengajaan, bisa karena kelupaan. Kalau kesengajaan kan kita melakukannya dengan kesadaran, tapi kita tuh tahu yang kita lakukan itu salah. Nah, kalau misalnya kelupaan kita tuh tidak karena kita tidak hati-hati atas perjanjian yang kita buat. Nah, mungkin nanti teman saya yang rentenir kan biasanya kan ada yang tidak ada yang pidana kan urusannya ke pidana ya kalau rentenir. Jadi biasanya kan nggak ada yang tertulis tuh. Rentenir ini biasanya cuma saya punya BPKB, saya gadein, terus tiba-tiba kasih segini, terus tiba-tiba nanti bunganya besar, terus kitanya juga yang kitanya maksudnya kitanya yang jadi sengsara, maksudnya kan susah bayar atau gimana. Mungkin teman saya bisa jelaskan bagian pidananya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua. Saya sedikit akan menambahkan penjelasan dari rekan-rekan saya mengenai perjanjian hutang baku dan hutang piutang terhadap rentenir. Dalam mengatasi hutang piutang terhadap rentenir banyak yang terjadi yang dialami oleh masyarakat. Contohnya seperti bunga yang berlipat ganda. Terus yang kedua adanya kekerasan, adanya pengambilan hak dan perusakan barang. Itu biasa terjadi di masyarakat kita. Gimana sih cara untuk mengatasinya dan apa sih batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh rentenir ketika seseorang sudah melakukan perbuatan mengikat, melakukan pengikatan hukum terhadap si rentenir, hak dan kewajibannya itu seperti apa? Hak yang penghutang wajib membayar hutangnya dengan sesuai perjanjian, itu saja wajibnya. Tapi wajib si rentenir apa sih? Dia hanya wajib menerima bayaran sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Ketika sebuah perjanjian itu sudah disepakati, itu wajib kita penuhi. Tapi kalau kita suatu hari melakukan kelalaian atau prestasi, telat bayar misalkan, apa sih dasar hukum? Apa sih itu permasalahan yang timbul kemudian harinya? Biasanya kan rentenir menambahkan bunganya per hari. Habis menambahkan bunganya per hari, tetap nggak dibayarkan, tiba-tiba utangnya udah tinggal 200.000, totalnya udah tinggal 1 juta lagi. Bagaimana itu boleh atau tidak? Seharusnya ketika kita sudah melakukan adanya perjanjian itu tidak boleh, karena itu bisa dimasukkan ke pemerasan. Makanya dasarnya perjanjian ini sangat mengikat, Bapak-bapak. Kita membuat perjanjian itu tidak perlu harus di kantor hukum atau notaris. Bedanya kita membuat perjanjian sendiri itu sudah bisa, sudah mengikat, begitu. Alangkah baik banget kalau kita melakukan segala sesuatu dengan perjanjian, karena dasar kita untuk membela diri itu di perjanjian. Ketika kita nggak punya perjanjian, kita bisa ditekan sama rentenir sampai benar-benar sampai habis. Mungkin saya akan sharing sedikit untuk cara mengatasinya. Ketika kita tidak mempunyai bukti perjanjian, kita setiap pembayaran kita harus ada pembuktian, misalnya contohnya transfer atau dengan kwitansi.
Dengan begitu kita akan bisa mudah melakukan pembuktian kalau kita sudah membayarkan kewajiban kita. Gitu. Terus boleh nggak sih rentenir itu mengambil barang kita secara paksa? Dan di dalam KUHP pidana tidak boleh ranah utang piutang itu ranahnya perdata. Ranahnya pidana itu ranahnya kekerasan dan kriminalitas. Ketika seseorang mengaitkan diri dengan keperdataan, beda hukumannya dengan pidana. Makanya ketika melakukan kekerasan terhadap utang piutang itu jalurnya beda. Utang piutang kita tetap harus dibayarkan dengan kewajiban, tapi kekerasan yang dilakukan dia juga harus bertanggungjawab. Kita bisa laporkan itu melalui polisi. Jadi rentenir itu batas-batasnya itu apa? Yang tidak boleh dilakukan sama rentenir itu mengambil barang secara paksa, melakukan kekerasan, dan menaikkan bunga seenaknya saja. Karena memang jujur saja Pak, rentenir itu belum ada payung hukumnya. Undang-undang kita belum mengatur tentang rentenir berapa bunga yang harus dibatasi, itu tidak ada. Bahayanya berutang sama rentenir Pak, ya maaf ya Pak ya, bunganya itu tidak ada batasnya. Karena undang-undang itu belum mengatur tentang batas untuk peminjaman bunga kepada rentenir. Pinjaman online itu sebenarnya ada Pak, cuma beberapa pinjaman online itu mengatasnamakan bank, padahal dia belum terdaftar di OJK. Ketika pinjaman online terdaftar di OJK, itu pasti dia sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Itu ada dasar hukumnya. Ketika dia pinjaman online tidak sesuai dengan OJK, nah itu bisa kita melakukan penggugatan atau ya, nanti akan misalnya kalau pinjaman online itu kan kita bisa mengajukan ke OJK. Nanti pihak OJK itu akan mendeteksi pinjaman online ini apakah legal atau ilegal. Jika ilegal, dia akan melakukan ke Kementerian Informasi untuk dicabut izinnya. Jadi dia akan dicabut. Gimana pun tetap dia udah nggak bisa beroperasi karena kan merugikan kita juga kan. Nah, kalau dia melakukan kekerasan untuk pidana. Karena banyak Pak pinjaman online yang mengatasnamakan bank-bank besar. Misalkan bersama dengan DCA, BRI, padahal itu belum terdaftar. Ketika dia misalkan Bapak lalai melakukan pembayaran, apa sih yang boleh dilakukan sama itu? Sama pihak bank itu hanya cuma ada satu Pak, bukan keperdataan. Ketika dia menyuruh orang menagih orang selain bersangkutan, itu Bapak berhak mempertanyakan mana kuasanya, apa Anda sebagai siapa, dan mana identitas karyawannya. Ketika itu tidak ada, saya tidak ada urusan dengan Anda. Bapak boleh berbicara seperti itu, yang penting Bapak berani aja. Ketika dia melakukan kekerasan, Bapak bisa laporkan ke polisi. Jangan takut Pak. Iya, itu udah pidana, karena berbeda. Karena utang piutang itu perdata ranahnya. Kecuali perdatanya ada unsur penipuan dan penggelapan. Karena uang prestasi dan penggelapan itu beda sedikit. Ketika kita meminjam modal untuk misalkan untuk modal usaha mengembangkan kafe, tiba-tiba uangnya kita pakai untuk beli mobil. Nah, itu udah penggelapan. Itu pidana bisa Pak ditarik Pak unsurnya Pak. Itu bisa ditarik unsur pidana gitu Pak. Makanya kita kita lebih baik menjaga diri kita sendiri Pak ya, dengan tahu dasar hukum apa sih batasan-batasan yang harus dipenuhi sama penghutang dan pemberi hutang. Pemberi hutang tuh batasan-batasannya, tanggung jawab dan kewajibannya itu hanya menagih sesuai perjanjian. Ketika penagihan itu lewat batas waktu, mungkin nanti ada mediasi ulang. Misalkan mediasinya nanti saya bayar tanggal sekian dan saya lunasin misalkan, atau gimana. Yang penting ada kesepakatan lagi. Ketika rentenir itu melakukan kekerasan dan pengambilan barang, itu ranahnya berbeda ya Bapak ya. Bapak bisa membela diri karena itu bukan ranahnya mereka, dan Bapak boleh melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib. Seperti itu. Dan kewajibannya berhutang yaitu tetap membayarkan apa yang sudah disepakati. Makanya ketika kita melakukan perjanjian, sebaik-baiknya baca dulu berkasnya. Berjanji itu jangan asal tangan aja. Tapi saran saya lebih baik meminjam ke instansi yang resmi. Walaupun persyaratannya lebih sulit, cuma lebih terjamin dan bunganya lebih kecil Pak. Tapi kalau kepada rentenir dan misalkan utang online itu jujur banyak yang ilegal, karena banyak yang terdaftar di OJK sudah melakukan operasi. Banyak juga nih Pak ya, kalau misalkan kita minjam di online ya tidak dibayarkan, kontak kita di-share, dibilang maling. Nah, itu Bapak berhak untuk melakukan. Karena Bapak bisa juga itu misalnya memang Bapak kondisi punya rumah, betul. Misalnya memang lagi kesulitan, ketika itu dilakukan, Bapak bisa melakukan itu kalau Bapak tidak nyaman ya, di masa dicemahkan itu bisa dilakukan. Baik, perbuatan yang menyenangkan, misalkan seperti itu.
Bapak minjem 1 juta di online, ditransfer itu sekitaran 800. Nanti Iya. kembalian 1,1, 1,2. Nah itu udah jelas tuh, itu belum terdaftar di OJK. Dan itu ketika Bapak melakukan pengalaian, kalau nggak orang dalam kolektor datang, Bapak di share nomornya, dibilang maling, maaf ya kamu ya. Iya. Makanya saya bilang kalau lebih waspada lagi, lebih harus memahami lagi, sebaiknya tuh gimana sih untuk mengkaitkan diri dengan orang lain itu, yaitu dasarnya perjanjian. Ketika Bapak mempunyai perjanjian, Bapak ranahnya perdata mau dari pidana, itu sulit karena Bapak ada unsurnya perjanjian. Perjanjian itu mengikat. Buat aja biasa perjanjian, karena itu dasar Bapak untuk pembuktian. Oh, Bapak dasar sekian dan sekian gitu. Iya, dasar untuk melindungi kita. Untuk melindungi diri sendiri sih Pak ya. Mungkin seperti itu sih. Mungkin kalau dari saya ranah pidananya mungkin seperti itu aja. Mungkin kalau ada yang lain, kasus-kasus lain yang mau ditanyakan tentang apapun itu, saya kalau bisa jawab saya bantu jawab. Kalau bukan tidak bisa jawab, saya juga tidak bisa jawab. Nah, kita itu aja sih. Kalau ada yang lain mungkin mau ditanyakan di selain dari utang piutang atau perjanjian sih boleh. Ketika kita mengikatkan sesuatu dengan orang lain, harus berdasarkan dengan perjanjian sih. Karena perjanjian itu bukti kita melakukan perikatan kepada orang lain. Jadi dia tidak seenaknya aja. Untuk perjanjian ini kalau bisa tertulis ya. Tertulis. Iya, tertulis. Sebetulnya perjanjian itu Bapak, misalnya saya pinjam uang 500.000, Bapak, saya bayar seminggu, bunga 700.000 ya, deal saya bayar. Bapak nggak ada perjanjian, itu udah mengikat Pak. Itu udah timbul perjanjian. Iya. Perjanjian itu Bapak mengucapkan sesuatu dan disepakati, itu perjanjian. Itu di atas materai ya. Dia, ya, itu ya kebanyakan di atas Kebanyakan itu. Kalau kan di atas materai kita membayar pajak kepada negara Pak ya. Materai itu hanya mengikat membayar pajak kepada negara, bukan untuk mengikat oh ini sah atau tidak ini perjanjian, bukan. Kita buat perjanjian tidak ada materai itu pun sah. Tapi setiap perjanjian selalu ada angkanya dibuat negara. 6.000 itu bayar pajak kita ke negara. Perjanjian itu selalu ada harganya. Makanya pakai materai 6.000. Padahal itu tuh bukan sahnya perjanjian materai. Materai itu mengikat dan hanya membayar pajak kepada negara. Negara kita membuat perjanjian kita harus membayar pajak kepada negara. Iya. Betul. Tambahan nilainya ya. Tapi kalau orang sama perjanjian ada materai udah satu aja bayar. Padahal perjanjian nggak ada materai itu sama. Sama. Biasanya Mengikat. Iya, mengikat. Iya. Padahal itu hanya bukti pembayaran pajak pada Pajak. negara. Karena perjanjian itu harus membayar pajak. Perjanjian yang timbul ada pajak. Oh, perjanjian harus materai nih. Iya. Nggak kuat, karena takut orang ini. Iya. Padahal Iya sama aja. Perjanjian kosong pun sama juga. Lambang negara. Sama negara budaya. Ya itu membayar pajak pada negara materai itu fungsinya. Bukan untuk mengikat, bukan untuk sah atau tidaknya perjanjian. Sama materai, sama. Sah juga. Iya. Bapak berucap aja kan saya bilang tadi itu sah. Sah. Yang penting ada saksi. Dan kata sepakat. Ketika Bapak melakukan perjanjian dengan berucap tidak ada saksi, sulit pembuktiannya. Cuma sah tetap. Saat pembuktiannya sulit. Ketika ada saksi, nah itu sebagai saksi. Seorang saksi. Ada bukti ya. Iya. Saksi itu dua orang saksi itu maksudnya satu alat bukti. Makanya didukung dengan surat dan bukti transfer. Nah itu bisa. Makanya dia bilang wajib sekarang itu segala sesuatu itu harus ada kwitansi atau ada bukti wajib. Itu saksi ya itu ya. Iya, itu Alat bisa jadi bukti. saksi Pak. Surat-surat itu penting Pak. Terima kasih waktunya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan boleh ditanyakan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada yang bertanya